Pagi ini kembali dengan saya Bagus Krisna dari Laydaya Yoga Center akan menjadi media sharing kembali dalam Yoga Boga. Sesi sharing kali ini adalah sesi yoga sharing. Temanya adalah yoga simple atau yoga sederhana di pagi hari atau yoga basic untuk dilakukan di pagi hari oleh siapapun. Bisa melakukan ini orang yang belum pernah yoga, orang yang baru pemula dalam yoga, ataupun orang yang sudah terbiasa dengan praktek yoga. Jadi saya kemas latihan ini untuk pagi hari. Biasanya di pagi hari, meskipun orang yang sudah praktisi yoga atau sudah sering yoga, di pagi hari biasanya suasana tubuh kita masih agak malas atau masih berat untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas. Nah, ini bisa dilakukan karena saya akan mulai dari sisi meditasi, kemudian lanjutkan dengan pranayama, baru lakukan sedikit asana, sehingga setelah asana kita siap untuk melakukan aktivitas selanjutnya dalam sehari. Nah, permintaan ini datang dari beberapa teman yang memang belum pernah yoga. Beliau pada mengatakan yang tujuan ketemu langsung atau teman chatting di media sosial untuk saya berbagi untuk benar-benar yang pemula, ya. Jadi ini bisa dilakukan oleh semuanya karena yoga adalah untuk semua asalkan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kenyamanannya. Kita langsung saja mulai dari posisi duduk yang nyaman. Duduk yang nyaman dalam yoga, apabila lutut kita tidak lebih tinggi dari pinggul. Nah, kalau duduk seperti ini, biasanya di pinggulnya masih kaku, otomatis tulang punggungnya akan membungkuk. Kalau dia dari samping, kalau kakinya begini, otomatis akan membungkuk seperti ini. Ini akan tidak bisa bertahan lama karena terjadi lengkungan di tulang punggung seperti ini. Untuk mengatasinya gimana? Saya sudah siapkan balok atau apapun boleh dipakai. Misalnya matras ini digulung, atau misalnya handuk juga boleh. Nah, duduknya jangan duduknya banyak, duduknya sedikit di pinggir dari otot bokong, supaya pada saat kita duduk otot bokongnya agak sedikit terangkat, jadi tulang punggung kita bisa tegak. Jadi lutut kita bisa ada lebih rendah daripada pinggul atau sejajar. Ya, bisa diatasi seperti itu untuk posisi yang masih agak membungkuk. Oke, sekarang ambil posisi duduk senyaman dan serileks mungkin untuk semuanya. Sekarang bawa pikiran kita atau pikirkan di dua tulang duduk. Ada dua tulang duduk, bisa ditarik otot bokongnya ke kiri, ke kanan, belakang supaya bisa merasakan otot bokongnya nempel. Dua tulang duduk menempel. Itu pondasi kita pada saat duduk. Lalu sekarang pikirkan tulang punggung dari tulang ekor seperti ada yang menarik ke atas, tulang punggung bawah, tengah, atas, leher belakang kita sampai ke ubun-ubun. Ini bayangkan seperti ada yang menarik ke atas sehingga tulang punggung tegak, panjang, tegak ke atas. Lalu busungkan dada kita. Putar bahunya ke belakang, bahunya diputar ke belakang, ya, diputar-putar dulu, lemaskan. Lalu setelah bahunya jauh dari leher dan telinga, jadi bahunya tidak ada yang naik, turun. Letakkan tangan di atas lutut, luruskan sikunya kalau bisa. Ya, jadi dada membusung untuk melonggarkan rongga pernapasan kita. Sikunya diluruskan, telapak tangan mulai mengarah ke atas atau ke bawah, yang penting nyaman. Nah, kalau sudah nyaman di sini, mulai kita pejamkan kedua mata. Yoga adalah kesadaran. Kesadaran adalah kemana arah pikiran mengalir. Sekarang pikirkan dua tulang duduk menempel kokoh di alas. Bawa kesadaran di tulang duduk. Sekarang pikirkan tulang punggung. Menyadari tulang punggung kita tegak memanjang ke atas sebagai tempat aliran energi dalam tubuh kita. Lalu pindahkan ke dada, busungkan dada. Kita selalu berusaha membuka hati, membuka pikiran kita sehingga semakin mudah menyerap segala positif ke dalam diri dan melepas segala negatif
negatif kembali keluar diri ke alam semesta. Kemudian telapak tangan rileks, bisa menghadap ke atas atau ke bawah, menyerap atau melepas energi kembali. Kemudian memejamkan mata dengan tetap tersenyum di dalam hati dan wajah. Memejamkan mata, kita selalu berusaha menyatukan seluruh tubuh fisik, energi, pikiran, dan jiwa menyatu ke dalam diri. Yoga adalah proses penyatuan. Memejamkan mata, selalu berusaha menyatu ke dalam diri. Apabila pikiran kita terkadang bergerak keluar atau memikirkan hal-hal yang lain, coba selalu kita bantu membawa pikiran kita kembali pada nafas atau kedua lubang hidup. Pikirkan saja. Pada saat menarik nafas, coba pikirkan, coba amati aliran udara yang masuk melalui kedua lubang hidung kita. Kemudian pada saat menghembuskan nafas keluar, amati, rasakan aliran udara keluar. Terus sadari nafas, tetap fokus pada nafas kita. Nah, sekarang saya akan memandu melakukan meditasi kesadaran tubuh. Tetap memejamkan mata, tetap hanya fokus ke dalam diri, tetap hanya fokus pada nafas. Seperti saya katakan tadi, setiap pikiran bergerak keluar, kembalikan pada nafas atau di kedua lubang hidung. Kita mulai bawa kesadaran kita atau pikirkan sisi kiri tubuh kita. Mulai dari ujung jari kaki kiri. Ikuti saja yang saya akan sebutkan, tidak bereaksi atau tidak melakukan gerakan, hanya amati, hanya sadari. Dari sisi kiri ada ibu jari kaki. Jari yang kedua, jari yang ketiga, jari keempat, jari kelima atau kelingking, telapak kaki, punggung kaki, pergelangan betis, tulang kering, lutut kiri, paha, pinggul kiri, pinggang kiri, sisi kiri tubuh sampai ketiak, bahu kiri, lengan atas kiri, siku kiri, lengan bawah kiri, pergelangan tangan, punggung tangan kiri, telapak tangan kiri. Ada ibu jari tangan kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Seluruh tubuh sisi sebelah kiri kita benar-benar sudah diam, tidak bergerak lagi, nyaman. Sekarang coba pindahkan kesadaran kita atau pikirkan sisi sebelah kanan. Mulai dari ibu jari kaki, jari kedua, jari ketiga, jari keempat, kelingking, telapak kaki, punggung kaki, pergelangan betis, tulang kering, lutut kanan, paha kanan, pinggul, pinggang, sisi kanan tubuh sampai ketiak, bahu kanan, lengan atas kanan, siku, lengan bawah, pergelangan, punggung tangan, telapak tangan, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Seluruh tubuh sisi sebelah kanan kita benar-benar diam, nyaman, tidak bergerak lagi, dan kokoh. Sekarang pindahkan kesadaran di dua tulang duduk menempel kokoh sebagai fondasi. Tulang ekor memanjang ke tulang punggung bawah, memanjang ke tulang punggung tengah, atas, leher bagian belakang,
Kepala belakang, ubun kepala memanjang ke atas. Lalu dahi kita, tidak ada kerutan di dahi. Alis mata kiri, alis mata kanan. Mata kiri, mata kanan. Telinga kiri, telinga kanan. Pipi kiri, pipi kanan. Hidung, bibir atas, bibir bawah. Dagu, leher tenggorokan, dada sebelah kiri, dada sebelah kanan, perut atas, tengah, perut bawah. Sekarang bayangkan saja atau rasakan, visualisasikan seluruh tubuh fisik kita, dari ujung jari kaki sampai ke pangkal kepala, dari ujung jari tangan sampai ke pangkal lengan, dari tulang ekor sampai ke ubun kepala, lalu dari perut bawah sampai ke dahi, senyum di wajah. Seluruhnya benar-benar diam, tidak bergerak, kokoh dan nyaman, seperti patung. Dan sekarang, di saat seluruh tubuh fisik kita benar-benar diam, kokoh, tidak bergerak lagi, bahwa pikiran kita tetap fokus dan menyadari nafas. Dan bahwa pikiran kita di antara dua alis mata atau mata ketiga. Mata ketiga adalah mata yang lebih dalam, selalu melihat ke dalam diri. Lebih dalam melihat ke dalam diri. Dan sekarang di dalam hati kita masing-masing, coba kita membuat satu buah kalimat singkat dan positif atau sangkaupa. Kalimat itu mungkin adalah hal-hal positif yang akan kita lakukan ke depan hari ini, atau mungkin rencana kita, atau mungkin doa kita hari ini. Di dalam hati. Dan sekarang kalimat yang sudah kita tentukan di dalam hati kita ucapkan kembali di dalam hati berulang 3 kali. Dan perlahan kembali sadari napas, lalu satukan kedua telapak tangan atau minor cakra di depan dada, ulu hati anahata cakra. Dan tetap memejamkan mata, tersenyum dalam hati dan wajah, tundukkan kepala, dekatkan dagu ke arah dada. Lalu sekarang sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, mari kita berdoa, bersyukur, memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta segala sumber yang ada, kepada para guru dan leluhur yang sudah mendahului kita, jiwa-jiwa dalam setiap diri kita, alam semesta. Semoga apa yang akan kita latihan bersama, sharing, belajar hari ini senantiasa dapat berjalan dengan baik, lancar dan bermanfaat kepada lingkungan, orang-orang di sekeliling kita, dan
pikiran ke dalam diri. Kalau sudah siap, dengan tetap tersenyum di dalam hati dan wajah kita, buka mata perlahan. Namaste. Ya, demikian tadi itu salah satu contoh saja. Kita bisa melakukan meditasi itu setiap saat. Misalnya tidak ada panduan dari saya, bisa melakukan itu di dalam hati sendiri. Tujuan meditasi simple sebenarnya. Tujuannya adalah ketika tubuh fisik saya, ketika tubuh fisik kita ada di atas matras ini, maka pikiran, energi, dan jiwa kita, jiwa saya ada di sini juga. Tidak lagi tubuh saya di sini secara fisik, tapi pikiran saya memikirkan apa yang akan saya lakukan nanti, misalnya di kantor atau di tempat lain. Jadi meditasi yang tadi hanya berusaha memandu supaya pikiran kita tetap memikirkan bagian-bagian tubuh yang saya sebutkan tadi. Jadi tujuannya adalah membawa kita selalu dalam penyatuan. Simpelnya seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan. Biasa yang saya lakukan setelah meditasi tadi, kita lakukan latihan pernapasan. Latihan pernapasan ini sangat penting untuk membangkitkan energi yang ada di dalam tubuh kita untuk menjaga kestabilan energi dalam tubuh. Prana ayama. Jadi pengontrolan napas, pengaturan napas. Oke, kita lakukan bersama. Kalau kakinya mulai pegel tadi duduknya kelamaan, boleh ditukar duduknya atau duduk senyamannya. Nanti misalnya pegel, boleh ditukar-tukar kakinya karena yoga adalah kenyamanan. Kalau kita nyaman, nanti mukanya cemberut, nggak maksimal ya. Jadi kalau pegel, tukar saja. Tidak ada yang harus seperti apa duduknya ya. Bisa ditukar setiap saat. Oke, sekarang lakukan penutupan cuping. Cuping ini sekarang menutup cuping yang kanan. Boleh lakukan seperti saya. Lakukan chin mudra. Seperti saya, seperti ini. Chin mudra. Atau kepalkan saja. Untuk yang baru kepalkan saja. Tutup cupingnya. Jangan di bawah lubang, di bawah di samping cupingnya seperti ini ya. Ya, kemudian sikunya tidak begini supaya tidak menutup dadanya. Dibuka seperti ini. Nah, tangan yang satunya nanti rileks saja di atas lututnya. Oke, sekarang lakukan seperti saya, seperti ini. Ya, tangannya boleh di sini. Kemudian tutup matanya, ikuti panduan saya saja dulu. Mulai tarik napas dalam dan lembut melalui hidung kiri. Kemudian lepaskan pelan dan lembut melalui hidung kiri. Tarik napas lagi dalam dan panjang melalui hidung kiri. Lalu lepaskan dari hidung kiri. Tarik lagi napas panjang melalui hidung kiri. Oksigen kita masukkan udara melalui hidung kiri ke seluruh tubuh. Lalu lepaskan, kita lepaskan udara karbon dioksida keluar dari seluruh tubuh. Kembali tarik napas panjang. Kalau bisa pejamkan mata akan lebih kusuk, akan lebih merasakan energi yang masuk. Tersenyum dalam hati dan wajah. Lalu lepaskan, melepas segala kotoran, segala ketegangan dalam tubuh kita. Kita lakukan 2 kali lagi, tarik nafas dalam dan lembut. Kita menyerap segala energi positif, prana, cahaya, menyinari, membersihkan nadi-nadi kita. Lalu lepaskan pelan dan lembut segala kotoran, sumbatan, apapun yang mesti harus dikeluarkan dari nadi-nadi kita, dilepaskan kembali dari tubuh, kembali ke alam. Sekali lagi dalam dan lembut, tersenyum, tarik. Lalu tersenyum tepat, lepaskan.
Oke, sekarang buka matanya dulu, tetap tutup hidung, lihat saya, tangan yang di lutut, angkat ke atas. Ini untuk memanjangkan punggung. Lalu putar ke samping, lihat dulu, putar ke samping, lihat dulu perut saya. Nah, kita akan menghentak napas dari hidung seperti orang bersin, ya, seperti orang bersin. Dari hidung sebelah kiri perut saya akan terlihat masuk begitu. Pada saat hentak, seperti itu ya. Tapi posisinya sekarang diputar. Ya, yang tadi tetap tutupnya tetap yang kanan, putar ke kanan, kemudian tarik nafas, kita pompa bersama. Cukup ya. Itu tadi saya coba menghitung dalam hati itu 50 kali, 50 hentakan. Cukup dulu untuk yang baru. Kalau biasanya saya sendiri lakukan itu sampai bisa 500 kali. Ya itu karena sudah terbiasa sejak lama ya. Oke, sekarang sebelahnya, tutup yang sebelah kiri sama, dikepalkan saja, ibu jari menghadap ke bawah, cupingnya ditutup dan diturun di atas lutut. Ya. Mulai pejamkan kedua mata. Tarik napas dalam dan lembut dari hidung sebelah kanan. Lepaskan perlahan, lembut dan lebih panjang. Tersenyum kembali, tarik napas dalam dari hidung sebelah kanan. Merasakan oksigen masuk di hidung sebelah kanan. Lalu lepaskan pelan, lebih panjang, melepaskan udara karbon dioksida melalui hidung kanan. Tarik lagi, tersenyum. Lepas. Lebih dalam lagi, tetap tersenyum, tarik. Lepas. Tiga kali lagi tarik dalam, tersenyum, rasakan aliran energi positif. Prana mengalir di sisi kanan, membersihkan yang ketinggalan. Lepaskan pelan, lembut dan lebih panjang. Dua kali lagi senyum, tarik nafas. Lepaskan. Sekali lagi tarik. Lepas. Buka mata, tangan yang kanan mana angkat ke atas, lalu putar ke kiri, buka dadanya ke kiri, lalu pompa, tarik dulu, pompa seperti tadi. Sudah. Bagaimana? Ada yang ngap-ngapan? Biasanya kalau baru pertama kali tidak apa-apa. Kalau sudah ngap, stop ya. Nanti ikuti saya lagi. Jangan dipaksakan. Dalam yoga adalah kenyamanan. Tidak ada yang dipaksakan. Tidak ada yang menyakiti diri sendiri. Yoga adalah ahimsa. Artinya tidak, himsa menyakiti. Jadi tidak boleh membuat diri tidak nyaman.
Oke, yang terakhir kita membersihkan saluran tengah dengan bernapas dari kedua lubang hidung, tidak menutup hidung, tangannya di sini saja. Lebih fokus bila kita memejamkan mata. Kita mulai tarik napas dalam dari kedua lubang hidung, rasakan aliran udara di kedua lubang hidung, kemudian lepaskan pelan, lebih panjang. Tarik napas dalam lembut, rasakan oksigen masuk melalui kedua lubang hidung kita. Kemudian lepaskan lebih dalam, lebih panjang dan lebih lembut. Semakin dalam tarik napas, tersenyum di wajah. Lalu lepaskan pelan. Tersenyum, tarik lagi lebih dalam. Lepaskan sedikit demi sedikit, tidak boleh emosi. Dua kali lagi tersenyum, tarik. Lalu pelan lepaskan lebih sedikit demi sedikit. Sekali lagi, tarik dalam dan lembut, tersenyum. Semakin banyak menyerap energi positif, prana atau cahaya yang menyinari nadi kita akan semakin bersih. Lepaskan, semakin panjang, semakin banyak membuang kotoran dari dalam tubuh. Lalu buka mata pelan. Ya, yang belum biasa latihan pernapasan memang agak sedikit. Mungkin ada yang ngantuk, ada yang betul kakinya, itu wajar. Buka kakinya dulu, goyang-goyangkan boleh. Kemudian lepas teguk lagi. Sekarang kita angkat tangan ke atas, tarik napas dalam dari hidung. Lalu buang dari mulut. Dua lagi. Buang. Satu lagi. Buang dari mulut. Kita pompa lagi perutnya sekali lagi ya, bareng-bareng. Lagi, buang dari mulut, buang emosi, teriak boleh. Ya, seperti membuang emosi yang ada di dalam. Ya, mungkin tadi ada emosi, aduh lama banget, bikin kakinya pegel gitu ya. Oke, sekarang kita lakukan gerakan. Gerakannya ini simple, tidak terlalu berat, semua bisa melakukan. Satukan telapak kakinya di depan, lalu kakinya membentuk sebuah sudut seperti belah ketupat atau diamond. Ya, seperti ini. Kalau lihat dari samping dan seperti ini. Nah, tidak dekat tapi agak panjang ya, seperti ini bentuk kakinya. Lalu punggungnya tidak pernah membungkuk seperti cara duduk tadi, tegakkan punggung. Kalau pakai ganjelan juga boleh. Tapi di sini lebih baik tidak pakai ganjelan karena nanti ada katanya yang terdepan, nanti terangkat punggung. Nah, seperti ini boleh membungkuk tadi. Ya, seperti ini. Lalu angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas panjang, bawa badannya ke depan, tidak ada yang begini, tidak boleh begini, ini bungkuk punggungnya. Yang harus dilakukan adalah mengangkat dada, selalu angkat dada. Yang bergerak ke depan adalah perut bawa ke paha, lihat punggung saya lurus. Jadi selalu angkat dadanya, turunkan perutnya, di sini saja sudah cukup. Kalau yang fleksibel boleh kepalanya turun semampunya. Jadi selalu berusaha angkat dada, nempelkan perut ke paha, lalu turun. Lakukan di sini 3 napas. Tarik napas. Pikirkan saja area pinggul atau area chakra seks kita. Lalu keluarkan napas. Tarik napas lagi dalam, rasakan di area pinggul. Keluarkan napas. Sekali lagi tarik napas panjang. Keluarkan napas. Angkat kepalanya. Rasanya adalah di sini, di paha luar kiri dan kanan. Lalu luruskan tangannya ke depan. Kemudian angkat tangannya naik, bokongnya ditekan ke belakang dan didorong ke belakang dan ditekan ke bawah. Lalu tarik
tarik perutnya seperti menahan pipis, baru angkat badannya naik. Jadi lihat punggung saya tetap lurus. Kemudian buang nafas dari mulut, seperti itu. Nah sekarang tangannya taruh di belakang, lalu angkat kakinya, bawa ke dalam. Nah seperti itu. Nah cara mengangkatnya, bagaimana saya bisa jauh? Karena saya mengaktifkan mula bandha, istilahnya di yoga. Caranya bagaimana? Seperti menahan pipis atau pejamkan anus. Angkat kakinya, pejamkan anus, angkat. Bisa jauh. Lalu dibantu dekatkan lagi. Pegang telapak kakinya, lalu goyang-goyangkan kaki. Ya, kalau dia dari depan, dari sini tadi, lalu angkat. Ya, jadinya dipegang, tarik, goyang-goyangkan kaki. Membuka area pinggul kita. Itu ada chakra seks. Membuka area pinggul, semakin lentur area pinggul kita secara filosofi, kehidupan sosial akan semakin harmonis. Hubungan sosial kita dimanapun, di komunitas, di pergaulan, dimanapun. Angkat dadanya, kemudian dorong badannya ke depan lagi. Ingat tidak membungkuk seperti tadi, dadanya selalu diangkat, lututnya dibuka, baru turunkan kepala, badan, tundukkan kepala. Lakukan di sini 3 napas, tetap nunduk, tetap nunduk. Tarik napas ke area pinggul, pikirkan area pinggul maksudnya, buang napas. Tarik napas lagi, buang napas. Tarik napas lagi, buang napas. Angkat badannya lihat ke depan, lalu dorong badannya. Ya, goyang-goyangkan lagi. Nah, sudah semakin lentur. Bawa tangannya ke belakang. Sekarang luruskan kakinya ke depan. Goyang-goyangkan kakinya seperti saya. Ya. Lalu jari kakinya aktif. Lihat ya, kakinya aktif. Seperti tumitnya yang mendorong ke depan. Lalu jarinya arahkan ke badan, tangannya di belakang, menghadap ke depan supaya badannya tidak condong ke belakang. Ya, kalau lihat dari samping. Kalau lihat dari samping, badannya tidak condong ke belakang, badannya di tengah-tengah supaya antara kaki dan badan 90 derajat. Angkat dadanya seperti ini. Lalu tarik napas, angkat telapak kakinya, buang napas, menunjuk kakinya. Tarik napas, angkat kakinya, lalu buang napas, menunjuk kakinya. Tarik napas, angkat kakinya, jari kakinya arahkan ke badan, buang napas, menunjuk lagi. Tarik napas, namanya kakinya posisinya flex ya, kemudian buang napas, point. 2 kali lagi tarik, buang napas, point. 1 kali lagi tarik, buang napas. Sekarang menghentak, tarik napas, dihentakkan. Napasnya menghentak dari hidung seperti ini ya, kelihatan kakinya. Tarik nafas, tarik nafas, menghentak dari hidung, tarik nafas, tarik nafas, lalu mundur sedikit lagi saya supaya kelihatan. Lalu putar kakinya pada saat menunjuk, putar ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetap bernafas dari hidung. Lalu putar searah sebaliknya. Ini untuk sendi-sendi pergelangan. Kita mengerjakan sendi-sendinya semua. Oke, putaran 7 kali, tetap bernafas. Sekarang kepalkan jari kakinya, lalu lepas. Kepalkan jari kakinya, lalu lepas. Nah, sekarang kita meregangkan kaki. Lipat kaki yang kiri ke samping. Tidak miring badannya ya, kaki depannya harus tetap menghadap ke atas, lututnya menghadap ke samping. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas panjang. Lalu bawa badannya ke depan, mendekat perutnya. Nah, di sini sering terjadi kesalahan. Seperti ini, saya perlihatkan. Sering terjadi kesalahan di sini seperti ini. Kakinya sudah benar, punggungnya tarik nafas panjang, lalu perutnya begini, bungkuk. Punggungnya ini yang tidak boleh, karena punggungnya akan bisa cedera di punggung bawahnya. Yang harus dilakukan bagaimana? Angkat tangannya naik, bergerak ke depan dengan tetap menjaga punggung panjang. Perhatikan punggung saya. Yang saya usaha dekatkan adalah perut ke paha, mendekatkan perut ke paha. Jadi perutnya ke paha tidak pernah membungkuk, tangannya tetap di sini. Lihat punggung saya tetap lurus, perutnya nempel ke paha, lalu turunkan tangannya di sini. Kalau ada yang belum bisa sampai, boleh pakai handuk atau bisa punya tali, handuk atau tali pegang di sini. Lalu pegang talinya memanjang begini, jadi punggungnya tidak pernah bungkuk, terus gini, tangannya lurus. Kalau nanti lama-lama jalan tangannya, lepas talinya, bisa pegang kaki ya, seperti itu. Lakukan semampunya dan senyamannya. Yang penting gerakannya tidak bungkuk punggungnya, harus angkat dadanya supaya punggungnya lurus. Kalau yang fleksibel bisa turun, lurus turun, nempel, baru tundukkan kepalanya.
Lakukan di sini. 3. Napas. 2. Tetap bernapas. Lurus siku, lurus lututnya, tekan lututnya ke bawah karena tujuannya hamstring. Oke, angkat tangan ke atas. Kenapa harus punggungnya lurus? Karena sesungguhnya antara kaki dan badan bisa dilipat seperti ini. Ingat waktu kita belajar biologi di sekolah SMP atau SMA, antara di belajar kita biologi, tengkorak itu tanpa otot bisa dinempelkan kakinya ke badan. Kenapa sekarang tidak bisa nempel? Karena di sini ada otot betis, ada otot hamstring yang membuat kita menjadi kaku, itu tidak bisa nempel. Kalau orang yang sudah lentur, ini bisa nempel. Ya, seperti itu. Lalu sekarang angkat tangan, tetap di sana. Angkat tangannya ke atas lagi, lalu putar badannya ke kiri, tangan kanan di lutut kiri, tangan kiri di belakang. Ya, kaki depan itu tetap aktif, buka dadanya ke belakang. Lalu angkat tangan yang di belakang, ini sini 3 napas dulu. Tarik napas, tegakkan punggung. Buang napas, putar lagi, menoleh ke belakang kalau bisa. Tarik napas, tegakkan punggung. Buang napas, putar pinggangnya lagi, menoleh ke belakang. Tarik napas, tegakkan panjang punggung, tekan 2 tulang duduknya ke bawah. Buang napas, putar lagi. Lalu angkat tangan yang di belakang tinggi ke atas, lihat ke atas memanjangkan punggung. Kemudian lihat ke depan, bawa bahunya ke arah lutut. Cukup di sini saja. Yang mampu, yang mungkin fleksibel, turun tangannya ke kaki kalau bisa. Kepala di bawahnya. Lakukan di sini untuk yang bisa di sini, lakukan ke bawah untuk yang sudah bisa. Cukup di sini saja. 3 napas. Bernapas ke arah kaki. Pikirkan tarik napas ke tulang ekor atau cakra dasar kita. Pada saat buang, pikirkan kaki kita lurus, kaki yang kanan. Satu lagi. Lalu angkat tangannya ke atas yang kiri. Taruh tangan kirinya di belakang. Tangan kiri taruh di belakang. Lalu bertumpu di lutut kiri, pijakkan kaki kanannya. Bisa dilihat, lebih dekat. Angkat badannya naik seperti ini. Dorong dadanya ke atas, buka tangan kanannya ke kanan supaya dadanya terbuka ke atas. Buka. Dorong pinggulnya. Luruskan kaki yang kanan lurus, buka dadanya ke atas. Napas. 2 lagi, napas, dorong pinggulnya lagi. Kaki kanannya lurus, tangan kanannya lurus. Kencengin paha kanannya, perutnya dikunci seperti menahan pipis. Lalu duduk. Ya. Setelah itu ganti kakinya. Kaki kirinya lurus, kaki kanannya yang di depan. Sekarang ambil nafas, angkat tangannya ke atas. Lalu buang nafas. Ingat, tidak membungkuk, menempelkan perut ke paha. Terus lihat ke depan supaya punggungnya lurus. Kalau sudah perutnya nempel di paha, kakinya lurus, yang kiri turunkan tangan ke lutut, ke ujung jari, sikunya dibuka, perutnya turunkan lagi, dadanya turun. Boleh cium lutut bagi yang bisa. Kalau nggak bisa, lihat ke depan saja. 3, luruskan lututnya, yang kiri. 2, turun lagi badannya, dorong tumit kirinya ke depan. 1, turun lagi. Cukup, lihat ke depan, lepas tangannya. Angkat, jauhkan perut dari paha. Lalu putar ke kanan. Tangan kiri di lutut. Tangan kanan jauh di belakang. Ya, tadi udah tampak depan, sekarang tampak samping. Ya, lalu taruh di belakang. Putar. Tarik nafas, angkat, panjangkan punggung. Buang nafas, putar lagi badannya ke kanan, menoleh ke belakang. Tarik nafas lagi, panjangkan punggung. Buang nafas, putar lagi badan, menoleh ke belakang. Sekali lagi tarik nafas, panjangkan punggung, tarik perut. Buang nafas, putar lagi. Lalu angkat tangannya di belakang, naik tinggi ke atas, lihat ke atas, memanjangkan punggung. Kemudian lihat ke depan. Ya, lihat ke depan. Pegang ujung jari kalau bisa, kalau nggak tetap di sini saja. Ya, boleh pegang ujung jari kalau bisa, kalau tidak tetap di sini. 3, tarik nafas, rasakan ke tulang ekor. Buang nafas, rasakan di kaki. Tarik nafas, rasakan di cakra dasar. Buang nafas, 1 lagi. Lalu angkat tangan yang kanan ke atas, turunkan di belakang. Berpijak di kaki kiri, bertumpu di lutut kanan. Kalau yang belum bisa lihat saya dulu, lalu naik. Tumpu di lutut kanan, pijak kaki kirinya, naik badannya ke atas. Lalu dorong, buka dadanya. Tangan yang kiri bawa jauh ke kiri sehingga dadanya terbuka ke atas. Pinggulnya didorong ke atas. Kaki kiri lurus, kencangkan paha kirinya. Pijak kuat telapak kaki kirinya di lantai.
Dorong pinggulnya lagi, kencangkan paha kirinya. Buka dadanya, regangkan seluruh tubuh sisi depan. Lalu satu napas lagi dalam, kemudian turunkan. Kunci perutnya pada saat turun, tidak ada yang dibanting. Ya, seperti itu. Kemudian bawa kaki ke depan. Satukan lagi kakinya. Lalu goyang-goyangkan kakinya sebentar. Ya, sudah banyak dapat pegangan di area kaki, mulai dari pinggul, seluruh kaki, lutut, pergelangan. Lalu tekuk lututnya. Yang bisa bangun, isinya bisa bangun, yang baru mungkin belum bisa. Yang sudah bisa, tarik tumitnya, tekan tumitnya nanti pada saat bangun, kunci perutnya seperti menahan pipis tadi, namanya di yoga banda, kunci perut. Tarik nafas, lalu jongkok. Ya, mungkin ada yang belum bisa bangun, bangun biasa saja. Taruh tangannya di depan sekarang. Tadi fokus di kaki, sekarang fokusnya di tangan. Ini gerakan dasar juga, tangannya taruh di depan, selebar bahu atau selebar matras, kemudian lututnya selebar pinggul. Ini kalau dari depan, kemudian kalau dari samping, bisa dilihat kalau dari samping. Ya, tangannya di sini, lututnya ada di bawah pinggul, jadi punggungnya lurus, ya, punggungnya lurus. Kemudian kita akan menggerakkan tulang punggung, ruas demi ruas. Pada saat menarik napas, keluarkan tulang ekor. Tulang ekornya, lihat tulang ekor saya keluar, melengkung tulang punggung bawah. Lebih dekat lagi ya, supaya lebih jelas. Ya, tulang ekornya dulu yang keluar, keluarkan tulang ekornya, melengkung tulang punggung bawahnya, lalu tulang punggung atasnya mendongak. Ini untuk memanaskan atau melenturkan tulang punggung. Tulang punggung sangat vital, tempat susunan saraf kita dari kepala ke seluruh tubuh. Kemudian masukkan tulang ekornya, tarik perutnya masuk ke dalam, gulung punggungnya, tundukkan kepala, dekatkan dagu ke arah dada, gulung punggungnya, membungkuk badannya, ya seperti ini. Lalu keluarkan lagi tulang, tarik nafas, keluarkan lagi tulang ekornya, diikuti punggung bawahnya, ruas demi ruas tulang punggungnya kita gerakan. Aliran energi dalam tubuh kita ada di tulang punggung. Kemudian masukkan lagi tulang ekor. Pada saat buang nafas, tarik perutnya masuk, gulung punggungnya, tundukkan kepala. Satu kali lagi yang pelan. Tulang ekornya keluar, tarik nafas. Punggung bawah, tengah, atas, dagu dan dadanya kita angkat, gusungkan. Lalu sekali lagi buang nafas, masukkan tulang ekor dulu, ruas perut bawah, punggung bawah, perutnya disedot ke atas, tundukkan kepala. Sekarang lakukan lebih cepat lagi. Inhale melengkung, angkat dagu, exhale membungkuk. Inhale, lalu exhale. Satu lagi, inhale, lalu exhale. Kalau yang sudah bisa lakukan cepat boleh, seperti saya inhale, lakukan hentakan. Dua kali lagi, inhale, menghentak dari hidung. Satu kali lagi, menghentak dari hidung. Nah, tulang punggung terasa panas. Ini sangat baik untuk pemanasan tulang punggung. Lalu lakukan setelah ini. Oke, kembali setelah gerakan yang memanaskan tulang punggung tadi. Untuk yang pemula atau sudah capek, boleh ambil posisi chair pose langsung seperti ini. Atau yang masih bisa, yang sudah biasa yoga, mungkin masih bisa. Ada gerakan yang lebih sedikit supaya lebih dapat kekuatannya. Ini namanya gerakan keseimbangan. Di sini sangat penting banda. Banda itu seperti ada 3 banda, yaitu mula banda seperti menahan buang air kecil atau memejamkan anus, itu mula banda. Kemudian udiana banda seperti perutnya ditarik masuk, seperti ada di video saya sebelumnya. Satu lagi jaladhara banda itu nanti diaktifkan. Yang perlu kita kerjakan pada saat melakukan gerakan ini sekarang adalah udiana banda dan mula banda. Contoh gerakannya, lihat saya dulu. Meluruskan kaki yang kanan dulu ke belakang seperti ini. Nah, ini udah aktifkan perutnya. Kunci mula banda, udiana banda di sini dulu. Ya, kalau di sini udah merasa seimbang, lalu tangan yang berlawanan dibawa ke depan. Tangan yang berlawanan, tangan yang kiri dibawa ke depan. Cukup di sini. Yang mau mencoba lanjut, lipat kaki di belakang, lalu ambil punggung kakinya. Ya, lalu dorong ke atas tinggi. Kalau biasa mengunci perut, kuat kuncian perut dan bandanya tadi pasti tidak goyang. Dan kalau masih bisa, bandanya kuat, bandanya kunci, lalu turunkan siku tanpa menggeser telapak tangan, hanya tekuk sikunya turunkan ke bawah. Dorong kakinya tinggi,
Aktifkan lagi kuncian perutnya, bantalnya. Pejamkan anus, tahan pipis, lalu perutnya tarik, baru tekan telapak tangan, angkat sikunya naik. Nah, baru turunkan tangan ke bawah, turunkan lutut ke posisi awal. Demikian lakukan sisi sebaliknya, luruskan kaki yang kiri ke belakang, lalu tangan kanan ke depan. Di sini sudah cukup. Yang mau mencoba lanjut, lipat kaki di belakang, pegang, kemudian dorong. Cukup di sini. Yang mau mencoba lagi, tarik perutnya, pejamkan anus, turunkan siku. Lalu dorong kakinya lagi, kunci perut, tarik masuk pusarnya, pejamkan anus, telapak tangannya cengkram, lalu dorong. Luruskan siku. Lepas, kembalikan. Nah, dari sini lanjutkan. Lalu lakukan setelah ini, satukan ibu jari kaki. Ini sudah ada di video saya sebelumnya, bagaimana mengambil posisi atau muka svanasana atau down dog dari posisi chair pose. Satukan ibu jari kaki, lalu duduk di tumit. Duduk di tumit. Nempel bokong dan tumit seperti ada lem, jalankan tangannya ke depan jauh. Kemudian bokong tidak boleh naik dari tumit, jalankan tangan sejauh mungkin, gulung punggungnya, tundukkan kepala. Dari sini lalu angkat kepala, lihat ke depan, angkat bokongnya naik. Pijakkan bola kaki, lalu angkat lututnya sedikit, kaki masih menjinjit. Tempelkan perut ke paha, dorong dadanya ke arah lutut, tundukkan kepala. Tahan di sini, opsi yang pertama. Semua bisa lakukan ini. Yang kedua, yang mau mencoba, tidak merubah posisi tumit, tetap jinjit tumit, luruskan kakinya, tetap tempelkan perut di paha, tetap tempelkan perut di paha. Luruskan kakinya, ya, tetap dorong dadanya ke arah kaki, tundukkan kepala, lehernya rileks. Lehernya rileks, punggungnya lurus. Luruskan kakinya sekarang. Cukup di sini opsi yang kedua. Yang mau mencoba tidak merubah punggung, tetap menempelkan perut di paha, tekan tumitnya ke bawah. Tekan tumitnya ke bawah, lalu dorong tetap dadanya ke arah kaki, luruskan kakinya. Ini namanya posisi Adho Mukha Svanasana atau down dog. Oke, tahan di sini 5 napas. Ini sangat baik untuk peredaran darah, sangat baik untuk tulang punggung. Meregangkan kaki. Karena kepala kita ada di bawah jantung, jadi memperlancar peredaran darah. Dari sini dorong badannya ke depan sampai bahu kita ada di atas pergelangan tangan, posisi plank, turunkan punggungnya sedikit. Lalu turunkan lutut, satukan lagi ibu jari kaki, kemudian tempelkan bokongnya ke tumit, tundukkan kepala. Diam di sini beberapa nafas, diam dulu di sana beberapa nafas. Kalau sudah siap, angkat kepalanya lagi, bawa kembali badannya naik, kemudian bawa badannya ke posisi duduk. Kemudian duduk lagi di posisi Vajrasana. Kita cukupkan dulu latihannya, itu sudah cukup. Kepala sudah ada di bawah jantung kita tadi di posisi Adho Mukha. Sekarang kita lakukan twisting sedikit, ambil napas angkatan ke atas, buang napas, putar badan ke sisi sebelah kanan, tangan kiri taruh di lutut kanan, tangan kanan taruh di belakang, menoleh ke belakang ke samping saja. Lalu angkat lagi kedua tangan ke atas, tarik napas, buang napas, putar ke samping, siri sebaliknya. Kemudian angkat lagi, tarik napas, buang napas, turunkan tangan. Lalu turunkan pinggulnya ke samping, luruskan kakinya ke depan. Kita akan siap-siap persiapan relaksasi. Caranya dari samping lihat saya, tekuk lututnya sedikit supaya tidak sakit punggungnya, tidak buru-buru turunnya ya. Cara turunnya, turunkan dulu sikunya ke bawah satu, lalu terus satu, turunkan punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, lalu kepala. Luruskan kedua kakinya, goyang-goyangkan kaki dari pangkal paha ke kiri dan ke kanan, lalu tangan dibuka menghadap ke atas, lebar di samping badan, biarkan bahunya rileks. Kalau mau di sini goyang-goyang punggungnya, boleh perut lututnya untuk merilekskan punggung, ya boleh. Lalu luruskan lagi, buka lagi. Sekarang namanya ada di posisi Savasana, tetap tiduran. Saya akan memandu Savasana. Kalau sudah nyaman di posisi Savasana ini, pejamkan matanya, pejamkan kedua mata, hanya fokus dan rileks, hanya fokus pada nafas. Kita mulai, pejamkan kedua mata, hanya fokus dan sadari nafas kita.
Setiap pikiran kita bergerak keluar atau memikirkan hal-hal yang lain, selalu dibantu dengan menarik pikiran kita atau kesadaran kita kembali pada nafas atau di kedua lubang hidup untuk mengamati dan menyadari nafas kita. Sekarang kita mulai bersama-sama, tarik nafas panjang, rasakan atau pikirkan masuk nafas kita atau energi di tulang ekor atau cakra dasar. Lalu lepaskan nafas, membuang segala kotoran yang ada di cakra dasar. Sekarang naik ke atas, tarik nafas lagi dalam, pikirkan masuk di area pinggul atau cakra seks kita, pembersihan di area pinggul. Keluarkan nafas pelan, lebih panjang dan lembut. Naik kesadaran ke perut, tarik nafas dalam. Pikirkan di area perut kita atau mani pura cakra, pembersihan di area pencernaan kita. Lalu lepaskan segala kotoran, dibersihkan yang ada di area pencernaan kita. Naik ke area dada. Tarik napas dalam dan lembut, alirkan atau pikirkan di area dada kita, anahata cakra. Organ-organ pernapasan kita yang dibersihkan, jantung kita, paru-paru, lepaskan. Segala kotoran dibersihkan. Naik lagi ke area leher, tarik napas dalam, alirkan atau pikirkan saja di area leher tenggorokan kita. Organ-organ suara, pita suara, spiritual kita akan semakin dimurnikan. Lepaskan. Naik di area kepala atau di antara alis, ajna cakra, tarik napas. Indra-indra kita yang dibersihkan, pikiran kita semakin jernih, lepas. Sekali lagi, alirkan di area ubun-ubun, tarik napas. Ubun-ubun kepala atau mahkota cakra semakin aktif, maka seluruh cakra akan terhubung kepada Sang Pencipta alam semesta. Lepas. Dan sekarang biarkan tubuh kita rileks dan nyaman, benar-benar menyatu tubuh fisik kita, energi, pikiran dan jiwa kita ke dalam diri. Selalu sadari napas, hanya fokus ke dalam diri. Mengabaikan segala kebisingan yang ada di luar, meninggalkan sejenak segala beban yang mungkin ada. Hanya fokus ke dalam diri dengan cara fokus dan sadari napas kita.
Kembali ke dalam diri, menyadari napas kita. Mulai sadari keberadaan kita dalam ruangan ini. Mulai sadari di sekeliling kita. Dan perlahan-lahan mulai menggerakkan bagian-bagian tubuh, mulai dari ujung jari kaki kita, satu persatu kita gerakkan. Jari-jari kaki, jari-jari tangan. Pergelangan kaki, pergelangan tangan. Lalu gerakkan seluruh kaki, lengan, gerakkan kepala. Perlahan peluk dan tekuk kedua lutut ke arah badan. Kita peluk, kita sayangi seluruh tubuh kita. Peluk dan sayangi tubuh kita yang sudah sangat setia, senantiasa menemani kita sejak kita lahir sampai kita sekarang. Dalam segala aktivitas kehidupan kita, kita peluk dan kita sayangi. Berterima kasih kepada tubuh kita, energi, pikiran, dan jiwa. Kalau sudah siap, angkat tangan kanan ke atas kepala di samping telinga, lurus tangannya di samping telinga. Lalu gulingkan seluruh badan ke sisi kanan, gulingkan seluruh badan ke sisi kanan untuk membawa badan miring ke kanan sehingga kepala kita ada di atas lengan kanan sebagai bantalan. Seperti ini. Masih tekuk lututnya. Lalu tangan kiri letakkan di depan dada di lantai. Ini untuk sikunya ditekuk, telapak tangan kiri di lantai di depan dada. Kemudian dorong badannya ke atas dengan tangan kiri, mendorong badan kita ke atas ke posisi duduk. Ya, seperti itu cara bangun yang aman di pagi hari. Dari tempat tidur juga seperti itu, miringkan badan ke samping, lalu satu tangan mensupportnya, membantu baru naik. Oke, sudah, wajahnya segar. Lalu duduk nyaman kembali di atas kedua tulang duduk. Tegak punggung, rilekskan seluruh tubuh, satukan kembali tangan di depan dada, minor cakra, pejamkan mata, tundukkan kepala sejenak. Kembali kita ingat satu buah sangkalpa yang sudah kita buat di pagi, di awal sesi sharing kita ini, atau membuat sangkalpa atau kalimat baru, kalimat positif yang baru untuk saat ini. Tentukan di dalam hati. Kemudian ucapkan kembali di dalam hati berulang 3 kali. Dan sekarang di dalam hati kita masing-masing sesuai dengan keyakinan kita, berdoa, bersyukur atas segala sharing, praktis, belajar bersama kita hari ini pada Tuhan Yang Maha Kuasa Sang Pencipta, pada para guru leluhur, jiwa-jiwa suci yang sudah mendahului kita, jiwa suci dalam setiap diri kita, alam semesta. Semoga apa yang sudah kita sharing bersama, latih dan belajar hari ini memberikan manfaat positif kepada lingkungan, kepada sesama, kepada orang-orang yang kita sayangi, ke dalam hidup. Dan kalau sudah siap, dengan tetap menjaga senyum di dalam hati dan wajah kita, perlahan kita membuka mata. Namaste. Oke, demikian tadi sharing sedikit, mungkin ada kira-kira kurang dari 1 jam. Kira-kira ini sangat cukup untuk latihan di pagi hari. Bagi yang belum pernah yoga pun bisa mengikuti, karena kita awali dari meditasi tadi, kemudian ada pranayama, sedikit gerakan yaitu asana, hanya untuk asana-asana peregangan saja, sehingga kita sudah siap untuk melakukan aktivitas fisik kita dalam 1 hari ke depan ini.
Semoga sharing ini bermanfaat. Kalau yang sudah suka, seperti biasa, mohon dengan kesenangan hati untuk subscribe, lalu nyalakan loncengnya, aktifkan loncengnya ketika ada video-video baru dari saya, mungkin sharing-sharing yang baru, jadi selalu akan tahu, aktif. Kemudian kalau sudah suka silakan di like. Kemudian kalau kita saja sudah suka, kemudian semoga orang lain juga ikut merasakan vibrasinya, kita akan sharing ke orang lain. Di share videonya boleh. Kemudian kalau mau komen, bertanya atau apa, boleh. Kalau sudah waktunya senggang, saya pasti akan respon. Terima kasih, namaste. Seperti biasa, yoga.